Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Ruangan itu sunyi. Bau kertas tua dan debu memenuhi udara. Di pojok perpustakaan lama kampus ternama di Jogja, seorang pria parubaya tengah membuka satu persatu laci arsip yang berderit saat ditarik. Namanya Pak Harun, staf administrasi yang sudah bekerja di kampus itu lebih dari 2 dekade. Pagi itu, ia diminta untuk mencari satu dokumen skripsi. Nama yang tertulis di daftar permintaan itu membuatnya mengernyit. Mulyono. Mantan pejabat tinggi yang kini tengah ramai dibicarakan publik. Isunya bukan soal kebijakan, melainkan soal ijazah. Penyidik Bareskrim berdiri tak jauh darinya. Mereka ditemani oleh seorang pria berkacamata, tampak tenang namun tajam memperhatikan setiap gerak-gerik. Namanya Dr. Yusuf Ardian, ahli forensik dokumen dari Jakarta, dikenal sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus pemalsuan ijazah nasional. Setelah 1 jam pencarian, Pak Harun menutup laci terakhir dengan helaan napas berat. Maaf, Pak, tidak ditemukan. Di arsip kami, katalog atas nama Mulyono kosong. Salah satu penyidik mengangkat alis, mencatat sesuatu di buku saku. Dr. Yusuf melangkah ke depan, mengambil alih berkas pencarian. Ia menatap katalog dengan seksama, lalu bertanya tenang, adakah kemungkinan dokumen itu dipegang oleh dosennya langsung? Pak Harun mengangguk ragu. Kalau pembimbing skripsinya masih hidup, mungkin saja. Beberapa jam kemudian, mobil hitam berhenti di depan sebuah rumah tua berteras luas. Di sanalah tinggal Profesor Budi Harjono, dosen senior yang dulu disebut-sebut sebagai pembimbing Mulyono. Silakan masuk, kata Profesor Budi, suaranya serak namun tetap berwibawa. Obrolan berlangsung tegang. Setelah beberapa saat mengingat, ia mengambil satu bundel plastik bening dari rak tua di ruang kerja. Isinya, dokumen skripsi. Di sampulnya tertulis nama Mulyono, lengkap dengan nomor induk mahasiswa dan tahun kelulusan. Ini fotokopi lama. Mungkin tidak lengkap, ujar Profesor Budi. Dr. Yusuf menerima dokumen itu tanpa banyak bicara. Ia mengenakan sarung tangan tipis, menyentuh kertas dengan lembut. Matanya mengamati setiap detail. Ketebalan kertas, cetakan tinta, dan tanda tangan pengesahan. Menarik, katanya pelan. Jenis kertas halaman 1 dan 2 berbeda. Di halaman 17, ada lapisan tinta yang tampaknya tidak sama. Penyidik mencatat, Dr. Yusuf memasukkan dokumen ke dalam koper penyimpanan khusus. Ia berdiri dan menatap Profesor Budi. Saya akan bawa ini ke Jakarta untuk diuji secara forensik. Kita lihat nanti, apakah skripsi ini benar-benar asli, atau sekadar bayangan yang dibuat dengan baik. Langit Jogja mendung sore itu. Tapi mendung yang lebih berat baru akan menggantung di atas nama besar yang selama ini disegani. Tanda tanya itu kini menunggu jawaban. Penerbangan sore dari Jogja ke Jakarta itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di deretan kursi tengah, duduk Dr. Yusuf Ardian bersama 2 penyidik dari Bareskrim. Di pangkuannya, sebuah koper hitam kecil tak pernah ia lepaskan. Di dalamnya, dokumen skripsi atas nama Mulyono tersimpan rapat, menanti untuk diungkap. Bapak yakin, tanda tangannya bisa dipastikan asli atau tidak? Tanya penyidik muda bernama Raffi. Dr. Yusuf menoleh, matanya tajam tapi tenang. Tanda tangan bukan soal bentuk semata, tapi soal tekanan, ritme, dan arah gerakan tangan. Tanda tangan asli menyimpan sidik gerak seseorang, dan itu tidak bisa disalin begitu saja. Raffi terdiam. Ia baru sadar, penyelidikan ini bukan penyelidikan biasa. Ini bukan sekadar mencari kertas, tapi menguak kebenaran yang tersembunyi di balik simbol kehormatan akademik. Setiba di Jakarta, mereka langsung menuju pusat laboratorium forensik dokumen di kawasan Cempaka Putih.
Ruangannya dingin dan hening. Penuh alat-alat canggih, mikroskop digital, scanner tinta spektrograf, dan lemari besi berisi ratusan dokumen bukti perkara. Dr. Yusuf membuka koper hitam. Perlahan, ia mengeluarkan dokumen skripsi Mulyono dan meletakkannya di atas meja kaca tahan gores. Langkah pertama, identifikasi tinta, ucapnya pada asisten lab. Mereka mulai memindai halaman demi halaman dengan alat spektral untuk melihat jenis tinta dan waktu reaksi kimia yang tertinggal. Hasil awal langsung menunjukkan kejanggalan. Tinta pada halaman pengesahan, yang berisi tanda tangan pembimbing dan ketua jurusan, menunjukkan dua spektrum yang berbeda. Artinya, tintanya berasal dari dua jenis pulpen yang berbeda. Normalnya, jika ditandatangani dalam waktu bersamaan dan oleh orang yang sama, tintanya harusnya satu jenis, jelas Dr. Yusuf. Halaman berikutnya lebih mencurigakan. Kertas di halaman 15 hingga 21 terasa lebih licin dan sedikit lebih tipis dari kertas di halaman-halaman awal. Analisis serat kertas membuktikan bahwa lembar-lembar tersebut memang berasal dari pabrik berbeda, bukan jenis standar yang digunakan kampus ternama di Jogja pada tahun kelulusan Mulyono. Dr. Yusuf mencatat semuanya secara sistematis. Tapi bagian paling rumit baru akan dimulai, analisis tanda tangan. Ia mengambil referensi tanda tangan asli Profesor Budi Harjono dari arsip kampus dan mengunggahnya ke sistem. Lalu, ia membandingkannya dengan tanda tangan pada skripsi Mulyono. Ini bukan ditiru langsung, katanya setelah 1 jam menganalisis. Ini ditelusur, pakai teknik tracing. Gerakannya terlalu stabil. Tidak ada tekanan spontan seperti pada tulisan tangan asli. Asisten lab menatapnya kaget. Jadi, ini palsu. Dr. Yusuf tidak langsung menjawab. Ia berdiri, membuka jendela kecil di ruangan lab, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Saya belum bisa katakan palsu. Tapi ini, bukan tanda tangan yang dibuat dalam kondisi normal. Ada intervensi. Satu demi satu potongan teka-teki mulai mengarah pada satu kesimpulan. Skripsi ini tidak lahir dari proses akademik yang semestinya. Namun ia tahu, penyataan resmi harus dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan di forum terbuka. Karena begitu itu terjadi, bukan hanya Mulyono yang akan terguncang. Nama besar kampus, kredibilitas institusi, dan rasa percaya masyarakat, semuanya akan diuji. Dan Dr. Yusuf siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya, membacakan kebenaran di depan publik, tanpa embel-embel, tanpa kompromi. Di lantai 2 gedung laboratorium, malam itu lampu masih menyala. Dr. Yusuf Ardian duduk di depan layar komputer besar yang menampilkan peta tekanan tinta dari tanda tangan Mulyono dan Profesor Budi Harjono. Garis-garis halus itu seperti urat nadi, memperlihatkan kecepatan, tekanan, dan arah tarikan pulpen. Ia menyipitkan mata. Lihat ini, katanya kepada asistennya. Tanda tangan yang satu ini tidak punya jeda spontan. Semua titik tekanan terlalu merata. Tanda tangan manusia tidak pernah sebersih ini kecuali ditelusur dengan hati-hati. Asisten mengangguk pelan. Jadi, dipalsukan. Dr. Yusuf berdiri dan berjalan ke ruang kaca di sebelahnya. Di sana, salinan dokumen Mulyono sudah dibelah menjadi beberapa bagian. Ia memperlihatkan halaman pengesahan yang menjadi kunci. Di situ terdapat 3 tanda tangan, mahasiswa, dosen pembimbing, dan ketua jurusan. Yang mahasiswa dan ketua jurusan bisa jadi asli. Tapi tanda tangan pembimbing, itu yang menimbulkan masalah. Ia mengambil contoh tanda tangan Profesor Budi dari tahun yang sama. Tanda tangan manusia berkembang, tapi punya ciri khas tertentu yang sulit ditiru. Ini bukan evolusi gaya, ini perbedaan struktur. Hasil uji tinta memperkuat dugaan tersebut. Tinta tanda tangan pembimbing berbeda jenis dibandingkan 2 tanda tangan lainnya, meski seharusnya ditandatangani bersamaan. Di meja kerja, laporan forensik mulai disusun. Halaman demi halaman penuh grafik, spektrum tinta, serta perbandingan tanda tangan dari berbagai tahun. Semuanya menyimpulkan satu hal,
Dokumen ini telah mengalami intervensi manual dengan indikasi pemalsuan. Sambil menandatangani halaman terakhir dari laporan, Dr. Yusuf menghela napas. Ia tahu laporan ini tak bisa dikubur begitu saja. Ia tak hanya akan mengirimkannya ke Bareskrim, tapi juga akan mempresentasikannya di Forum Akademik Nasional minggu depan. Forum yang juga akan dihadiri oleh para dosen dari kampus ternama di Jogja. 3 hari kemudian, di sebuah ruang konferensi di pusat Jakarta, spanduk bertuliskan Simposium Nasional Integritas Akademik terbentang lebar. Ratusan peserta hadir. Dosen, peneliti, aktivis pendidikan, dan wartawan. Di tengah ruangan, berdiri podium yang siap digunakan oleh pembicara utama hari itu. Dr. Yusuf menaiki panggung tanpa banyak basa-basi. Ia membuka presentasinya dengan pernyataan tegas. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya tidak datang membawa opini. Saya membawa data. Ia menampilkan bukti demi bukti di layar. Grafik spektrum tinta, hasil analisis tekanan tanda tangan, foto perbedaan jenis kertas, hingga potongan hasil tracing digital. Skripsi atas nama Mulyono, yang diklaim sebagai dokumen akademik dari sebuah universitas ternama di Jogja, tidak memenuhi standar autentikasi akademik. Ada 3 kejanggalan utama. Pertama, perbedaan tinta pada halaman pengesahan. Kedua, jenis kertas yang tidak konsisten di tengah dokumen. Ketiga, indikasi pemalsuan tanda tangan pembimbing menggunakan teknik tracing. Ruangan sunyi. Beberapa dosen saling pandang, lainnya mulai mencatat. Kamera media menyala. Salah satu wartawan memotret layar presentasi. Dan saya ulangi, lanjut Dr. Yusuf, pernyataan ini tidak berdasarkan dugaan, tetapi hasil uji laboratorium forensik dokumen. Saya siap mempertanggungjawabkan di ruang sidang jika diperlukan. Seketika riuh rendah membahana. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Seorang dosen dari Jogja terlihat gelisah. Seorang jurnalis langsung mengangkat tangan, mencoba mengajukan pertanyaan. Namun Dr. Yusuf menutup sesi itu dengan kalimat pendek. Saya sudah selesai berbicara. Selebihnya, biar fakta yang bekerja. Forum itu pecah. Di luar ruangan, berita sudah disebarkan oleh para wartawan. Judulnya beragam, tapi nadanya satu. Skripsi Mulyono diungkap palsu oleh Forensik Nasional. Pagi berikutnya, langit Jogja belum sepenuhnya terang ketika kampus ternama itu mulai dipenuhi sorotan media. Wartawan berdiri di depan gerbang utama, menunggu pernyataan resmi dari pihak rektorat. Mereka bukan menanyakan kegiatan mahasiswa, bukan pula hasil penelitian terbaru. Pertanyaannya hanya satu, bagaimana mungkin skripsi palsu bisa lolos dari pengawasan kampus sebesar ini? Di ruang rapat pimpinan, wajah-wajah cemas memenuhi meja panjang. Rektor, wakil rektor akademik, kepala bagian administrasi, dan beberapa dosen senior terlihat tegang. Selembar laporan hasil forensik dari Dr. Yusuf terbentang di tengah meja. Ini, memalukan, ujar salah satu pejabat kampus sambil menutup wajahnya dengan tangan. Nama kita hancur hanya karena satu skripsi. Namun suara lain memotong, lebih dingin. Ini bukan soal satu skripsi. Ini soal lubang dalam sistem. Bagaimana bisa dokumen ini tercetak, disahkan, dan diluluskan tanpa terdeteksi? Mereka mulai menelusuri catatan administrasi tahun kelulusan Mulyono. Anehnya, dokumen asli tidak ditemukan di pusat arsip kampus. Yang ada hanya salinan digital yang diunggah bertahun-tahun setelah Mulyono diwisuda. Apakah ini berarti tidak pernah ada skripsi asli yang diarsipkan secara resmi? Tanya wakil rektor akademik. Tak ada yang menjawab. Di luar ruangan, mahasiswa mulai bergerak. Poster-poster bertuliskan, "Kami butuh integritas," terpampang di sepanjang pagar. Sebagian besar mahasiswa menuntut kejelasan. Bagi mereka, menyusun skripsi bukan hal kecil. Berbulan-bulan begadang, bimbingan berulang kali, revisi tak berujung, lalu mereka mendengar seorang pejabat bisa lulus tanpa proses? Itu bukan hanya ketidakadilan. Itu penghinaan. Sementara itu, di Jakarta,
Dr. Yusuf menerima telepon dari penyidik Bareskrim. Pak Yusuf, kami sudah konsultasikan hasil forensik dengan tim penyidik utama. Kami akan naikkan kasus ini ke tahap penyidikan pidana. Kami juga akan memanggil Mulyono secara resmi. Dr. Yusuf hanya menjawab singkat. Baik, tapi siapkan juga kemungkinan tekanan politik. Nama Mulyono tidak kecil. Di sisi lain, Profesor Budi Harjono, pembimbing yang tanda tangannya diduga dipalsukan, dipanggil oleh tim etik kampus. Ia duduk di depan Dewan Etik, wajahnya lelah. Saya tidak ingat pernah menandatangani skripsi itu, katanya jujur. Tapi saya juga tidak punya bukti kalau saya tidak menandatanganinya. Dewan Etik tak bisa langsung menjatuhkan sanksi. Mereka menunggu hasil penyidikan resmi dari Bareskrim. Tapi satu hal mulai terasa. Gelombang besar sedang menuju kampus ini, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam ia akan menghantam. Di sebuah warung kopi kecil dekat kampus, dua mahasiswa berbincang pelan. Kamu tahu nggak? Dosen pembimbingku pernah bilang kalau sistem arsip kita berantakan sejak dulu. Kalau memang ada yang mau main curang, ya bisa aja lolos. Satunya lagi menatap kosong ke cangkirnya. Berarti kita ini cuma korban sistem yang bocor. Yang pertama mengangguk pelan. Iya, tapi sekarang setidaknya, ada orang yang berani buka semuanya. Nama Dr. Yusuf mulai disebut-sebut di berbagai media. Sebagian menyebutnya pahlawan, sebagian menyebutnya pemantik badai. Tapi yang jelas, ia telah melakukan apa yang banyak orang takutkan. Membuka pintu gelap yang selama ini dikunci rapat di ruang akademik. Dan pintu itu, kini tak bisa ditutup lagi. Hari itu, halaman depan berbagai media nasional menyorot satu berita besar. Ahli forensik bongkar skripsi palsu Mulyono, kampus ternama di Jogja terseret. Di ruang kerjanya yang penuh berkas, Dr. Yusuf Ardian membaca berita itu tanpa ekspresi. Ia bukan orang yang menikmati sorotan. Tapi ia tahu, ketika fakta telah diungkap dengan data laboratorium, maka saatnya masyarakat yang menilai. Telepon genggamnya berdering. Kali ini dari seorang penyidik senior Bareskrim. Pak Yusuf, kami sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Mulyono. Kami juga sedang meminta izin penggeledahan untuk bagian arsip kampus dan rumah Mulyono. Kami ingin tahu apakah ada salinan asli atau dokumen pendukung lainnya. Dr. Yusuf mengangguk sambil menulis catatan baru. Kalau bisa, minta juga daftar mahasiswa yang dibimbing Profesor Budi tahun itu. Saya ingin cocokkan pola tanda tangan. Di hari yang sama, tim penyidik tiba di rumah besar milik Mulyono di kawasan elit. Penggeledahan dilakukan dengan pengawasan ketat. Di salah satu lemari kerja pribadi Mulyono, mereka menemukan sebuah map coklat bersegel plastik. Isinya, salinan skripsi yang sama, tapi versi ini berbeda. Saat dibuka, tampak bahwa tanda tangan pembimbing di dokumen itu dibuat dengan tinta basah, bukan hasil fotokopi. Namun setelah diuji cepat, jenis tintanya ternyata tidak sesuai dengan jenis tinta yang digunakan pada tahun kelulusan Mulyono. Dr. Yusuf yang langsung menerima berkas itu di laboratoriumnya hanya berkata pelan, "Ini bukan dokumen yang dicetak 2 dekade lalu. Ini dokumen yang dibuat belum lama." Di kampus Jogja, gelombang kegelisahan belum mereda. Mahasiswa makin lantang bersuara. Spanduk baru terbentang, "Kami lulus dengan jerih payah, bukan jalan pintas." Sementara itu, pihak rektorat menggelar konferensi pers terbatas. Juru bicara kampus menyampaikan, "Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga membentuk tim investigasi internal untuk mengaudit seluruh skripsi dan arsip kelulusan dari tahun yang sama." Namun publik tak puas. Sebuah tayangan eksklusif dari stasiun televisi menampilkan cuplikan presentasi Dr. Yusuf dengan latar musik tegang. Judulnya menggelegar. Skripsi beracun, saat kampus tumbang oleh satu nama. Di tempat lain, Profesor Budi Harjono duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir teh. Seorang wartawan senior datang mewawancarainya secara pribadi. "Profesor, apakah Anda yakin tidak pernah membimbing skripsi Mulyono?" Ia menatap langit. "Lama.
Lalu menjawab, saya membimbing banyak orang. Tapi saya tidak ingat dia pernah datang berkali-kali. Dan saya juga tak pernah merasa memegang skripsinya secara utuh. Saya kira dulu itu hanya nama di daftar. Lalu suaranya menurun. Kalau memang benar tanda tangan saya dipalsukan, maka itu bukan hanya mencederai saya, tapi mencederai seluruh mahasiswa yang sungguh-sungguh menjalani pendidikan. Wawancara itu disiarkan malam harinya. Banyak yang menangis, banyak pula yang marah. Tapi satu hal menjadi semakin jelas. Kebenaran telah membelah ruang hening dunia akademik. Sementara itu, Dr. Yusuf menyelesaikan satu laporan tambahan. Perbandingan tanda tangan dari 5 skripsi bimbingan Profesor Budi tahun itu. Hasilnya memperkuat semua dugaan, tanda tangan pada skripsi Mulyono menyimpang dari pola aslinya. Tinta tak pernah bohong, gumamnya sambil menutup berkas. Dan tinta itulah yang kini sedang bicara, lebih lantang dari siapapun yang berusaha menutupinya. Suasana ruang konferensi pers Bareskrim di Jakarta siang itu tegang. Wartawan dari berbagai media telah berkumpul, mikrofon berjajar di atas meja, dan kamera menyala siap merekam setiap kata. Seorang perwira tinggi Bareskrim berdiri tegak, membuka map di tangannya. Setelah melalui serangkaian proses investigasi dan pemeriksaan dokumen oleh tim ahli forensik, hari ini kami secara resmi menetapkan Mulyono sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen akademik. Sorak bisik langsung memenuhi ruangan. Flash kamera menyala bertubi-tubi. Kalimat yang selama ini hanya menjadi spekulasi, akhirnya diumumkan secara resmi. Perwira itu melanjutkan, bukti yang kami miliki meliputi hasil uji forensik terhadap skripsi, ketidaksesuaian tinta dan kertas, serta indikasi pemalsuan tanda tangan dosen pembimbing. Dugaan sementara, dokumen akademik tersebut dipalsukan untuk melengkapi syarat administratif saat Mulyono mendaftar sebagai pejabat negara. Di waktu yang hampir bersamaan, Mulyono dipanggil ke markas Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mengenakan kemeja putih dan jaket hitam, ia datang dengan ekspresi datar. Dikerumuni awak media, ia hanya menjawab singkat, saya akan kooperatif. Semua akan saya jelaskan di dalam. Namun publik sudah terlanjur gaduh. Di media sosial, nama Mulyono kembali trending. Kali ini bukan karena prestasi, tapi karena dugaan kebohongan yang sistematis. Masyarakat mempertanyakan banyak hal. Kalau benar skripsinya palsu, bagaimana mungkin bisa lulus? Apakah tidak ada pengawasan dari kampus? Berapa banyak kasus serupa yang belum terbongkar? Di kampus ternama Jogja, tekanan semakin meningkat. Tim etik internal mengumumkan audit menyeluruh terhadap skripsi dan arsip akademik dari 1 dekade terakhir. Beberapa dosen senior mulai mengundurkan diri secara diam-diam. Nama kampus itu, yang dulu penuh wibawa, kini dipenuhi curiga. Mahasiswa yang sebelumnya hanya diam, kini berani bicara. Forum-forum diskusi muncul di berbagai sudut kampus. Di salah satu forum, seorang mahasiswa berkata lantang, "Kita ini generasi yang harus membayar harga kejujuran dengan lelah. Tapi sekarang kita tahu, ada orang-orang yang bisa memotong semua itu, hanya dengan satu dokumen palsu." Teman-temannya mengangguk. Beberapa dari mereka bahkan mulai menelusuri arsip skripsi kampus dan membandingkan data. Mereka tak ingin jadi korban sistem yang diam. Di Jakarta, Dr. Yusuf Ardian kembali mendapat undangan untuk menghadiri sidang pendahuluan sebagai saksi ahli. Ia membawa laporan lengkap, disusun rapi dalam map tebal bersegel. Di dalam ruang sidang, hakim menatapnya dari kursi tinggi. Jaksa membuka sesi dengan satu pertanyaan sederhana namun tajam. Dr. Yusuf, dapatkah Anda dengan yakin menyatakan bahwa skripsi atas nama Mulyono adalah hasil pemalsuan? Dr. Yusuf berdiri. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Berdasarkan bukti ilmiah, hasil laboratorium, serta analisis forensik dokumen yang saya lakukan, saya nyatakan bahwa dokumen tersebut bukan produk akademik yang asli. Tanda tangan telah dipalsukan, tinta dan kertas tidak sesuai standar, dan terdapat indikasi manipulasi secara sadar. Seketika suasana sidang sunyi.
Pernyataan itu seperti palu yang menghantam meja keadilan. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya data dan kebenaran yang kini bicara. Usai sidang, saat keluar dari gedung pengadilan, Dr. Yusuf didekati seorang wartawan muda. "Pak Yusuf, apa Anda tidak takut diancam setelah semua ini?" Ia tersenyum tipis. "Kebenaran memang punya risiko. Tapi saya lebih takut kalau membiarkan kebohongan jadi kebiasaan." Dan kalimat itu pun tercetak tebal di halaman depan koran besok paginya, menutup minggu yang penuh gemuruh. Tinta tak pernah bohong. Pengakuan saksi ahli di balik skripsi palsu. Langit Jogja sore itu mulai meredup, seperti bayang-bayang reputasi kampus ternama yang masih terdiam di tengah badai. Rektor kampus menggelar pertemuan internal tertutup. Wajah-wajah yang hadir tidak lagi sekadar memikirkan nasib Mulyono. Mereka memikirkan bagaimana menyelamatkan nama baik institusi. Tim etik sudah menyimpulkan, ada celah sistemik di arsip dan proses kelulusan. "Kita harus berbenah," ujar rektor dengan suara pelan, nyaris bergetar. Kepala bagian akademik menambahkan, "Kami temukan beberapa skripsi lain yang tidak memiliki data pendukung lengkap. Tidak sebanyak Mulyono, tapi ini pertanda bahwa kasus ini mungkin bukan satu-satunya." Sebuah tim perombakan administrasi dibentuk malam itu juga. Sementara itu, ratusan mahasiswa menyalakan lilin di halaman kampus sebagai simbol duka bagi integritas yang dikhianati. Di Jakarta, penyidikan terhadap Mulyono terus berlanjut. Ia tak lagi tampil di media, tak mengeluarkan pernyataan, dan hanya sesekali muncul dalam kawalan ketat saat panggilan pemeriksaan. Statusnya kini resmi menjadi tersangka pemalsuan dokumen negara, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Namun yang mengejutkan, dari hasil penggeledahan lebih lanjut, Bareskrim menemukan fakta baru. Ada keterlibatan pihak ketiga, seseorang dari luar kampus yang diduga membantu menyusun ulang skripsi palsu itu menggunakan data fiktif dan teknologi penggandaan dokumen. Jejak digitalnya terlacak. Beberapa transaksi mencurigakan ditemukan di rekening Mulyono, mengarah ke sebuah biro jasa penulisan di Jakarta Timur. Salah satu penyidik berseru, "Ini bukan lagi soal satu orang. Ini jaringan." Penyidikan pun diperluas. Bukan hanya Mulyono, tapi juga pihak yang terlibat dalam jalur pintas pemalsuan akademik. Beberapa nama masuk daftar penyelidikan. Sebagian dari mereka terhubung ke beberapa kasus serupa yang selama ini luput dari perhatian. Sementara itu, Dr. Yusuf Ardian duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandang rak dokumen yang semakin penuh dengan berkas kasus. Di mejanya, ada satu dokumen yang belum ia buka, sebuah surat dari seorang mahasiswa yang tak dikenal, ditulis tangan, tanpa nama pengirim. Ia membacanya pelan. "Pak Yusuf, saya tidak tahu siapa Bapak sesungguhnya, tapi saya berterima kasih. Karena keberanian Bapak, saya percaya bahwa kejujuran masih ada. Saya sempat hampir menyerah, ingin membeli skripsi. Tapi cerita Bapak menguatkan saya untuk menulis sendiri. Maaf saya tidak bisa menulis nama saya. Tapi izinkan saya lulus dengan layak, bukan dengan kebohongan." Mata Dr. Yusuf memanas. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menutup surat itu pelan, lalu meletakkannya di antara buku-buku hukum dan etika akademik. Baginya, tidak ada hadiah yang lebih besar dari melihat seseorang memilih jalan benar, meski jalur itu lebih terjal. Beberapa bulan kemudian, kampus ternama di Jogja mengumumkan sistem arsip digital baru, mewajibkan sidik digital pada setiap skripsi dan pengesahan menggunakan teknologi anti pemalsuan. Rektor yang lama digantikan oleh tokoh yang lebih muda, dikenal bersih dan terbuka terhadap perubahan. Dan nama Mulyono kini hanya menjadi catatan sejarah. Bukan sebagai tokoh publik, melainkan sebagai peringatan keras bahwa kehormatan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan lembar kertas dan tanda tangan palsu. Tinta telah bicara. Dan kini, semua mata tertuju pada halaman-halaman baru yang mulai ditulis ulang, dengan kejujuran. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir.